ya. Pintu tamat. Aku kok pengasahan mana? Oke, buat teman-teman terima kasih sekali ya. Mulai tadi ada yang nungguin kalau kenapa Miss Yuni nggak live mulai tadi ya. Sorry karena tadi ada pekerjaan di imigrasi, jadi saya tidak bisa bersama kalian, nemenin kalian. Jadi saya minta maaf. Kalau saya ngelun ngenteni Miss Yuni live Miss, mulai tadi ditunggu live-nya. Iya Mbak, kan sekali lagi nih belum sempat live, belum sempat live. Jadi terima kasih yang sudah hadir buat teman-teman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan oke, belum ada yang hadir ya, yang ada di YouTube belum ada yang hadir sama sekali, cuma satu biji, satu biji wongnya pada hilang kabeh. Yang ada di Facebook itu wis penuh orangnya, wis pada datang semua ya yang di Facebook. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah hadir ya. Mas Huda siang Miss, Tiu Kengle hadir, terima kasih. Kakak terima kasih, Mbak Susi, Nino terima kasih juga. Bunda Akila yang pertama kali hadir nih. Tak tunggu dari jam 9.80 Mbak Titik Cinta, Mbak Lastari Linda, terima kasih. Polam ya, Krasa, No, Mbak Sandra ngapain add saya di video Mbak. Gitali, terima kasih. Desi, Puji, Lestari Linda, Wahyu, Siva, Tris, Simanja, aku tekomis. Ya. Lastari, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Puput Official hadir. Daryl, Febrian, Wahyu Q, nungguin dari pagi Miss. Ya sorry Mbak, soalnya saya tadi ke imigrasi, ada keperluan di imigrasi yang tidak bisa ditunda, karena itu saya tidak sempat live buat kalian. Jadi terima kasih sekali. Lembayung Senja, Susi, Jessie, Puput Official, terima kasih ya Mbak Munawaro, Mbak Yuli, Mama Sayang, Puji Ayu, pokoknya semuanya deh. Mentari Senja, Napirul Nanap, Min Yeni, Mbak Aisyah, terima kasih. Bahasane Korea ki agak iso maca ya. Mbak Mei hadir, Mbak Eni Pati Hongkong, Lina Mendes. Saya hadir Miss yo sapa Mbak jenengmu Mbak, tulisane kaya ngono aku ra aruh. Maimunah, Mbak Endang, Mbak Nana Yuli, Mbak Lili Haryani, Edsel Elvin, Mbak Wiwi Kundong hadir Miss padamu pokoknya. Mbak Kutek apa Kates jenenge. Mbak Susilowati, Mbak Rizka Aidin, nggak apa-apa Miss masih setia, nggak apa-apa. Mbak Fadila, Lia sayang, Rostiawati, Kaulun selalu on Miss ya wes. Berber Asa, Mama Galang siang Miss, siang juga. Jessie, aku ngawi mantan TKW ya wes. Peti, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Mbak Lia sayang. Nyai Ronggeng, Yuni Simanja, Deril, iya Miss Mbak Bontang juga nunggu. Waduh, terima kasih sekali. Gemini ngapa? Mama Wilda, Mala Iba, Sea Lanta, terima kasih. Melati Senja Melati, Damulat, Ribi Queen, wah jenenge wangel-wangel lho rek kalian itu. Yunia Simanjayus Jan, iki jenengku ye. Mbak Yuki ini naik bis mau ngirim, majikan baru aja dengerin video kedatangan orang Australia langsung lihat Miss Yuni live, seneng banget. Cempluk HR, Esti Cahaya, Rizky Putri, Winarti, Istiani Yani, Mbak Dewi terima kasih, Emi Kendora, Ida Sulis yang dari Ida Sulis terima kasih, Nur Ningse, Bunda Nuren terima kasih sekali, Mbrot Gembrot, waduh Mbrot Gembrot gitu piye toh. Mbak Wawan Emben, cerita yang semalam gimana Miss, kelanjutannya terbang nggak Garudanya? Ray, terima kasih sekali. Oke, buat teman-teman terima kasih sekali yang sudah hadir. Gia Aprilia, YouTube Family, Bandit, Evi Ningse, Inem Lir, yang dari Tunmun ini tulisannya gedek, tembok gedek. Mbak Yani Mania, Mia, Dwi Lestari, Tina 12, Mbak Ika, Double RI, Gemini ngapa wes, like langsung lanjut nyimak Miss, lanjut ayu tenan. Alhamdulillah akhirnya aku disebut karena Mbak Yudi. Mbak Sunarmi, Miss sehat selalu. Mbak Sari-Sari hadir. Cempluk HR terima kasih. Mimi Ayu Avandi, Teresia Mutiara,
Timah Bu Raffi, Banyu Biru, Avia Laros, Kasanah Nur, Esti Palupi. Waduh. Oke. Saya lanjutkan ya. Setelah mengabsen kalian semuanya. Oke, saya lanjutkan lagi cerita semalam. Waduh. Terima kasih sekali dari share kalian. Inilah kekuatan netizen, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Apa yang terjadi semalam itu karena kekuatan netizen ya. Kekuatan netizen itu sangat dahsyat sekali sekarang ya. Anak buah saya itu 2, Mbak. Lah mbok ndek ngisor dhek nonton live, mbok ndek dhuwur. Jadi loro-loro niki ndelok ndek live, mbok ndek ngisor. Ya wis ora apa-apa. Jadi Mbak Nur wis tak sapa saiki Mbak Nur? Mbak Reni wis tak sapa, Mistang wis tak sapa ya, Mbak Wati. Jadi ini kekuatan netizen, Mbak. Dan saya akui pertama kali di media sosial saya live 5.600 orang nonton. Kenapa? Saat ada seperti itu, inilah kekuatannya apa? Orang kalau disepelekan, bergabung menjadi satu, punya kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Jadi saya selalu bilang nih, kalau yang hadir hari ini 100 orang, kalian sharekan 100 orang. Ada 500 orang, kalian sharekan 500 orang. Jadi sesuatu itu akan mudah gempar. Karena katanya sekarang kalau nggak viral, nggak mendapatkan keadilan. Benar nggak sih? Jadi dari kasus Semalang itu saya belajar satu hal. Saya belajar satu hal, di mana kita sebagai orang kecil itu harus bersatu, harus kuat. Jadi saya tidak percaya begitu aja kan. Kalau mbaknya ini dilayan tidak baik atau seperti apa dan bagaimana, saya kan nggak tahu pasti. Kenapa saya selalu bilang nih, tunjukkan ke saya. Jadi kalau kalian yang ngikutin dari awal sampai akhir, itu pasti tahu jalan ceritanya seperti apa. Jadi saya pribadi merasa bahwa kekuatan maha benar netizen itu bisa menggulungkan apapun. Apapun bisa tergeserkan ya Mbak ya. Jadi kalau sekarang nih 590 orang, mereka nge-share. Dedel duel Mbak. Jadi 500 orang nge-share, akhirnya 1.000 orang nge-share. Sampai akhirnya nggak ada siapapun yang bisa menahan gerak laju kita. Jadi syukur alhamdulillah semalam mbaknya bisa terbang dan sejujurnya dia bukan anak buah saya, Mbak. Dia bukan anak buah saya. Saya cuma tahu bahwa dia adalah anak Poso. Jadi kenapa kemarin ada yang salah sangka dikiranya di Poso atau apa, bukan salah kalian. Karena saya sendiri juga nggak tahu siapa dia dan bagaimana dia. Sebentar ya. Bentar. Jadi kalau kalian tidak bergabung menjadi satu, kalau kalian tidak bisa menjadi satu bersama yang lainnya, kita sendiri kalah, Mbak. Jadi kita akan kalah dengan keadaan. Kita orang kecil, kita hanya punya persatuan. Jadi saya syukur alhamdulillah karena Pak Beni semalam sempat menelpon saya dan salah satu stafnya, jadi salah satu stafnya BP 2MI, itu sempat telepon saya jam 11 malam, Mbak. Jadi ini bagi saya appreciate banget buat BPM 2MI yang fast respon. Saya merasa sangat bangga sekali karena sebenarnya ada beberapa orang yang mengonekkan saya dengan Pak Beni. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Beni fast respon. Waduh. Waduh, apa? Aja meh. Oke, jadi buat teman-teman perlu diketahui bahwa kejadian yang semalam itu sangat clear sekali ya, itu adalah kekuatan netizen. Itu adalah saya appreciate sekali. Ini menurut saya adalah pertama kali netizen itu sudah telat. Udah enggak apa-apa. Jadi ini pertama kali netizen yang membawa ini ke media sosial sampai akhirnya viral. Benar nggak? Semalam sempat viral nggak, Mbak? Jadi saya kaget sekali di mana ujuk-ujuk nih ada aturan seperti itu. Kalau memang aturan itu ada sejak lama, harusnya kan dipublikasikan.
Itu menurut pendapat saya, Mbak ya. Itu harusnya kan dipublikasikan dari beberapa kayak syarat-syaratnya nih untuk memasuki Hong Kong. Kalau yang beli tiket TKW itu harus seperti ini, seperti itu, seperti ini. Saya sangat setuju sekali kalau pihak dari salah satu maskapai ini, pihak dari maskapai ini memberikan term and condition, memberikan apa itu peraturan, aturannya kalau naik pesawat ini kalian harus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Atau mungkin saya sendiri yang kurang informasi. Jadi buat teman-teman nih, saya pribadi meminta buat kalian, kalau ada sesuatu harus lebih tenang. Kalau ada masalah jangan terlalu gugup dan ketakutan. Jadi buat teman-teman jangan terlalu gugup dan ketakutan. Dan saya tidak bisa fast respon, tidak semuanya bisa saya angkat telepon kalian. Jadi saya minta maaf. Dan ada beberapa orang yang mengatakan menghakimi saya kalau saya itu tidak tahu anaknya seperti apa. Jadi sekali lagi di sini saya bukan agensi. Jadi saya tidak ada kewenangan apapun atas anak tersebut. Tapi saya mencoba untuk membantu dia. Kalau memang iya, itu berarti kan kesalahan agen yang dimana tidak mengetahui bahwa itu ada syarat-syaratnya. Benar nggak sih? Jadi sekali lagi, kalau kalian bilang nggak ada PT, kalian tuh punya PT, Mbak. Saya selalu ngajarin kalian bagaimana sih bisa tahu PT kalian apa. Walien kontrak kerjamu, siapa yang ngecop kontrak kerjamu. Di halaman kedua, itu ada nama PT dan agent. Itu ada. Walaupun kalian itu cuma numpang aja, itu kalian punya, Mbak. Jadi kalian itu punya. Apa peraturan seharusnya diumumkan, nggak tiba-tiba kasih yang cuti kasihan. Benar. Saya tidak menyalahkan peraturan, saya mendukung peraturan, tapi setidaknya peraturan itu jangan disembunyikan. Itu maksud saya. Jadi kalau memang itu peraturannya nggak apa-apa. Tapi jangan disembunyikan peraturan itu. Dikelet, dipublikasikan, bagi siapa saja yang mau naik pesawat ini, harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Jadi orang tahu. Dan kalau sampai dia nggak bisa check-in, otomatis kan dia nggak bisa lewat imigrasi, Mbak. Nggak ada tiketnya, bagaimana bisa terbang? Masih ada loh rekamannya, kalau kalian ingin dengar ya, sebentar ya. Jadi, kalau emang ini dari pihak maskapai tersebut, saya harap benar-benar sip ya. Sebentar ya, sebentar. Maskapai tersebut, oh, kok enggak aku semua buanter. PP, surat pengantar gitu aja. Itu gini intinya. Kalau dia itu cuti ya dengan majikan yang sama, itu balik ke Hong Kong tidak perlu surat-surat seperti itu. Yang penting visa, tiket sama paspor. Tapi kalau dia itu ganti majikan, itu harus ada surat dari PT, itu katanya seperti itu. Dan lagi kalau seumpama untuk dari pihak Garuda, memang itu sudah lama seperti itu pastinya mereka lebih paham gitu loh. Karena kita sendiri juga tidak tahu. Kalau seumpama ada seperti itu, berarti kan bukan kesalahan dari kita yang ngeluarin tiket. Karena kita memang tidak ada ini dari pihak Garuda gitu loh. Harusnya yang seperti itu harus dikasih tahu kan ke agen-agen atau PT-PT gitu. Kalau kita mah nggak bukan urusan kita. Yang penting kan kita sudah ngeluarin tiket gitu loh. Karena itu memang tidak ada peraturan dari pihak Garuda, dari pihak maskapai lain pun. Tapi kalau sudah ada seperti itu, kamu mending infokan aja sama customermu kalau ada yang mau beli tiket. Kalau dia cuti dengan majikan yang sama, oke, nggak masalah. Tapi kalau dia itu ganti majikan, atau kadang ada tuh yang pulang nunggu visa di rumah. Nah, itu diingetin suruh minta surat dari PT, surat pengantar gitu aja. Oke, berarti kan dugaan saya benar kan? Harus lewat PT.
apakah minta surat itu gratis? Ini pertanyaan lagi nih, kalau Bapak yang terhormat bisa mendengarkan nih, kalau memang benar disuruh meminta surat itu, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa bisa minta. Tapi apakah minta surat itu nggak perlu ini nggak? Nih aku datang nih ke PT, jelek. Saya pingin surat ini. Apakah langsung dibuatkan? Enggak kan? Harus bayar kan? Bener nggak sih? Jadi nggak akan nyampe kemana kalau nggak di-sharekan semalam. Makanya netizen ini sangat sangar sekali ya. Coba 500 orang ini langsung nge-share semua. Serat. Kelar. Nggak akan ada yang bisa melawan mulutnya netizen soalnya. Bener nggak sih? Wah, netizen langsung nyerang ini. Langsung sat, semua diinbokin. Waduh, semuanya kemana-mana. Makanya kan saya selalu bilang, kalau kita stuck di sini, kita tidak berbagi. Ingat, kita adalah semut, Mbak. Kita itu semut kecil. Tapi ingat, semut yang dianiaya dan mereka bersatu, mereka bisa mematikan gajah yang sangat besar sekali. Masih ingat kata-kata itu kan? Jadi kita nih sesama TKW harus gandeng tangan. Kalian udah bantu nge-share, udah bantu itu sudah menggandeng tangan. Kalau enggak karena kalian, kalau bukan karena kalian, enggak sampai Mbak 5.000 penontonnya. Benar enggak sih? Ini aja saya kurang tahu di share apa enggak. Jadi tetap stuck di 500, di 300 sampai ke 500. Kenapa? Semalam itu benar-benar kalian gabungnya sangat hebat sekali. Iya kan? Kalian tuh sangat hebat sekali. Makanya buat bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat nih, kalau memang membutuhkan surat itu, apakah surat itu gratis? Ya, kalau memang harus menuruti peraturan nggak ada masalah. Tapi gunanya apa? Lah, apa artinya visa? Ya, buat teman-teman lebih berhati-hati lagi di sini. Dan tentang apa yang terjadi, undang-undang yang sudah terjadi, saya tidak akan komen karena sekali lagi itu adalah hak wewenangnya Indonesia, cuman jangan memberikan informasi di terakhir. Itu harapan saya. Jadi jangan memberikan informasi saat kita mau terbang itu aja, Pak. Kalau bisa nih beli tiket itu di semua perusahaan ya. KT Pasifik, Air Asia, apapun itu namanya. Harus dikasih tahu, harus ada seperti ini, seperti itu. Syarat-syaratnya harus dikasih tahu di publik. Jadi saya minta kebijakannya para bapak dan ibu yang terhormat, kalau ada peraturan itu tolong dikasih tahu ke kita ya, biar kita nggak kaget gitu loh. Kalau memang ada peraturan itu monggo, silahkan. Saya pribadi itu mendukung semua peraturan yang ada. Tapi peraturan nih anget-anget tai kucing, tai kucing apa anget rek? Karo. Jadi anget-anget saja, kadang berlaku, kadang tidak, kadang bisa, kadang enggak. Yo aneh. Kaget wayahe wong kelon diganggu. Betul, Mbak. Semalam itu saya kaget. Jujur saya tuh kaget kok tiba-tiba ada orang telepon nangis-nangis katanya di bandara nggak bisa terbang. Saya bilang sebentar, Dok. Cari agenmu. Sudah, tapi agenku nggak bisa nolong. Aku bilang sama dia, nih, live mau nggak? Karena saya juga nggak bisa nolong, karena saya nggak kenal orang-orang Indonesia, Mbak. Saya tidak kenal. Setelah semalam itu viral, Pak Beni telepon saya. Dan salah satu stafnya BPM2TK itu telepon saya. Berarti kan ini kekuatan netizen, kan saya sudah bilang, ini jebol 5.000. Bapak yang terhormat itu akan bisa menghubungi kita. Orang karep naik Garuda, masuk toilet umum aja bayar. Apa sih yang nggak gratis di negeri 62? Aduh, jangan gitu, Mbak. Makin canggih, bukan makin mudah, tapi makin ruwet. Ya iya loh. Kan harusnya diinfokan ya. Kalau memang nggak bisa, kan diinfokan ya. Semalam ikut deg-degan, Miss. Yo, Mbak, aku kayak sunah Rasul malah diganggu. Entah ini hari Jumat lagi. Aku jan, kapan uripku ki penak ra diganggu wong lek bengi telepon rek. Ya untung aku rong udo. Udo piye? Semalam ikut deg-degan Miss, ya enggak apa-apa. Habis kasus ini pendapat Garuda pasti turun, pendapatan Garuda pasti turun.
Dan jangan mendadak, Miss. Betul, Assalamualaikum. Tuncung hadir. Paling aman menurut transit Singapura bagi orang luar Jawa kayak aku. Jadi takut mau pulang ke negara sendiri sampai menua di negara orang. Hebat, pokoknya sampean bisa lolos check-in. Keren banget perjuangannya Miss Yuni sama netizen. Iya. Kalau semalam itu pure netizen. Jadi ini adalah kekuatan netizen. Kan saya ngomong sama mbaknya. Saya suruh jadi penjaminnya. Bilang apa saya? Lihat live saya, Mbak. 5.000 orang yang nonton. Jadi 5.000 orang. Ya udah nggak apa-apa. Jangan mempersulit TKW, kualat. Yang mempersulit TKW banyak yang kaya loh, Mbak. Banyak orang yang mempersulit TKW kaya kok. Hah? Lek TKW judes era masalah. Kayak digencet-gencet atau sikile lho mbek TKW. Bener nggak? Jangan kayak diadel-adel itu ro TKW masalah. Ya lek kamu lihat TKW yang nggak jelas tuh nggak apa-apa, saya nggak komen. Tapi lihat ibu-ibu itu boleh ngomong sewayu-sayu karo sewendu-sendu ngono kae. Ngamuk-ngamuk, bengok-bengok, beker-beker. Bener nggak sih? Saya nggak tahu kenapa. Usaha tidak sia-sia, Miss, tetaplah siaran dan kamu bisa mendapatkan kejutan. Oh, aduh, bisa mendapatkan kejutan jari Nebigo. Kalau lihat TKW itu seperti aji mumpung, Miss. Iya, kok iso gitu loh. Kok iso? Aku pun nggak kebayang kalau aku di posisinya semalam, ya Allah. Nih giliran saya mau nanya nih. Karena minggu ini saya tidak ada di Hong Kong. Saya ingin tanya sama kalian, karena saya sebenarnya sudah mengantongi beberapa bukti ya. Di mana yang harus bayar amplop putih. Itu saya sudah ada. Mau nanya, ada nggak yang beberapa orang yang nggak bisa terbang? Boleh nggak kalian kumpul? Naik pesawat apa kalian cerita? Digagalkan nggak bisa naik pesawat itu gara-gara apa? Saya akan sampaikan sama Pak Beni. Ini benar nggak sih? Kejadian seperti ini benar nggak sih? Ada kompensasinya nggak sih gitu loh? Kalau kalian nggak bisa terbang, otomatis kan kalian beli tiket lagi, sayang. Dan siapa yang ditekan? Nggak mungkin PT, nggak mungkin agent, nggak mungkin majikan lah, ya tetap pembantu yang ditekan. Anak yang nggak bisa naik pesawat terbang itu pasti dia dibelikan dulu sama majikannya, tapi somben bayar utang. Bener nggak sih? Jadi kalau TKW nggak bisa terbang itu nggak ada masalah, agent atau PT atau majikan akan membelikan. Tapi yakin agent atau PT atau majikan akan membelikan yang kedua kalinya tanpa imbalan dari saya, tanpa imbalan dari kita sebagai pembantu? Yakin? Jadi saya ini lagi pingin ngumpulin nih bukti-bukti buat kalian sejak tahun 2023 terbang pulang Indonesia dan di-cancel gara-gara surat menyurat. Pakai pesawat apa? Ayo share-kan, Mbak. Ini penontonnya jorong munggah, gurung nge-share jangan. Wes munggah apa orang penontonnya? Jadi tolong nih buat teman-teman. Semangat, Miss, abaikan nyinyiran Tarsan sebelah selagi bisa membantu TKW, bantulah. Iya, Miss Yuni, kadang petugas bandara lihat ibu-ibu yang bingung bukannya ditolong malah dibentak. Devisa negara ditombok cuman dari hasil BMI, tapi sikap mereka kurang ajar sama kita. Terus bagaimana nasib staf Garuda yang konyol itu sekarang, Miss? No? Saya kurang tahu, Mbak. Karena saya tidak, ingat loh, saya itu tidak ingin menjatuhkan siapapun, saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Masalah kelar selesai, saya itu tidak akan melakukan somasi, komplain, karena bukan ranah saya. Bukan ranah saya. Saya itu tahu diri, sadar rai, sadar posisi. Saya itu nggak muluk-muluk. Kalian tidak ditekan, kalian tidak diancam. Aku menggir, sudah, terserah mereka. Karena itu saya selalu bilang, kehadiran saya ini tidak dibutuhkan. Nggak ada orang butuh saya. Kalau tidak ada yang menyakiti kalian, agentnya api, PT-nya api, bandaranya api. Iya, pernah? Nggak mungkin ada yang nelpon saya. Bagaimana cara membinasakan saya? Saya sudah berkali-kali. Jangan ngejak tukaran sama saya. Ngejak tukaran sama saya kalah, Mbak, sama netizen. Netizen sekali kumpul 5.000 orang. Sama dewe. Diajar sama netizen.
Karena saya bukan cuma omongan, tapi saya melakukan. Bukan omong doang, saya melakukan. Karena itu nih, kalau ada masalah saya bilang bisa ya bisa, saya bilang nggak bisa ya nggak bisa. Jadi saya nggak perlu cari viewer atau gimmick. Saya tidak perlu mencari viewer atau gimmick untuk mendapatkan. Enggak. Saya melakukan semampu saya dan sebisa saya. Dan ini permintaan saya pada netizen saya yang terhormat, satu aja. Kalau ada orang yang menghina saya, kalau ada orang yang marah sama saya, kalau ada orang yang menyakiti saya, satu hal saya minta. Jangan dimarahin, jangan dimaki, jangan diajak bertengkar. Jangan diajak bertengkar. Saya minta ya, saya mohon banget sama netizen. Kalau ada yang menyakiti saya, melukai saya, menghina saya, tolong, jangan ya. Jangan dibalas. Siapapun kalian yang menyakiti saya, jangan dibales. Ya, saya minta itu aja. Saya akan melakukan semuanya buat kalian. Tapi jangan menyakiti lagi orang lain. Cukuplah kalian bersama saya dan lihat sepak terjang saya. Kalau ada yang tidak suka sama saya, lepaskan dan hempaskan. Ngerti ya Mbak ya? Jangan melukai siapapun, jangan marah sama siapapun. Jadi buat teman-teman, saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi karena memang seperti yang saya katakan, saya akan live setiap hari, biasanya jam 9.30 sampai jam 10.30. Jadi kalian jangan bingung, kadang-kadang kan ya namanya ada tugas negara, saya kadang-kadang mau ke imigrasi nemenin anak saya jadinya saya nggak bisa selalu on time. Jadi saya minta maaf. Aduh, healing Mbak Nuri aku. Uangnya Mbak Nuri belum saya ambil Mbak Nuri. Dan itu Western Union-nya suratnya hilang Mbak Nuri. Soalnya HP ku ganti Mbak, diinginani drop rusak HP ku san. HP ini lawas wis rusak. Jadi Mbak Nuri tolong deh. Kalau saat ini Mbak Nuri lagi ngikutin live saya, tolong Mbak Nuri SMS sekali lagi. SMS sekali lagi karepe arep dibegal diadai karong. Setuju Miss, absen sik Miss disambil nginem. Oke, nginem wis terusno. Nggak tertib gedik dia sih, ya wis gediken kono. Memang sekarang airport di mana-mana ribet Miss. Kadang saya mau balik cuti, bawa oleh-oleh saja koper dibuka padahal isinya cuma oleh-oleh tok. Gigi 6 vs gigi 1. Waduh, apa gigi 6 vs gigi 1? Biarkan nggak perlu ditanggepin, keselak, diem sendiri, betul. Keselak nganu dewe to, Re. Orang yang nggak suka senyumin aja Miss, iya nggak apa-apa saya. Toko awan izin share, silahkan share Mbak. Pokoknya wes ojo ngejak tukaran wong, siapapun nggak boleh ngajak tukaran wong. Love you Miss Yuni. Ludi tas sekolah Ludi, pecicilan yang dia Lud. Miss Yuni, aku padamu tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih sekali. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Sebelah lagi panas Miss. Sebelah mana sayang? Sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah bawah, sebelah atas. Sebelah itu sebelah di. Jelas apa? Naik KT saja. Nah, ini adalah kebijakannya Garuda ya. Kalau sekarang banyak orang takut naik Garuda, bagi saya ya mungkin cuma oknum saja sih Mbak. Jangan terlalu takut. Kemarin aja yang dari Surabaya bisa terbang kok. Jadi anak saya kemarin dari Surabaya bisa terbang. Cuman minta kejelasan aja dari Garuda dan nunggu aja laporan dari Pak Beni. Oh, laporan dari Pak Beni. Jadi Pak Beni katanya akan menyurati. Kita lihat aja apakah bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu yang terhormat itu benar-benar akan melihat kita. Dan saya bersyukur dengan adanya semalam Bapak Beni menghubungi saya walaupun saya tidak sempat angkat. Mbak Resta, terima kasih sawerannya. Mungkin Bapak lagi ngelihat saya lagi live, jadi saya tidak tahu kalau Bapak pas telepon. Dan semoga kalau Bapak ada waktu ngelihat konten-konten saya, keluh kesah para TKW, dan kalau Bapak ingin tahu lebih jelas lagi, kayaknya, maaf ya Bapak,
harus diterjunkan mantan TKW untuk bekerja. Karena biar tahu keadaan yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah Miss Yuni harus punya maskapai khusus untuk para TKW jadi aman? Tia tak kaplok biasmu ya enggak. Maskapai apa? Mantili. Maskapai Yuni TKW Hongkong ngono. Kayak Susi Air ngono kae. Engko ditulis sih Yuni TKW Air ngono ya. Macem edik ini kongkon dirikno paketan. Mantili, saiki wis apa meneh? Hah? Gregeten ujung-ujungnya sorak dhewe aku. Iya, Mbak. Jember hadir finish kontrak, pingin ganti majikan pulang cuti takut nggak bisa balik. Ora rasa mulih ndek kene golek duit ae. Aku selalu mendukungmu Miss Yuni. Yo, semangat. Bekas foto kan ada Kak. Oh iya, bekas foto. Yang memberi tugas dan pelaksanaan nggak sinkron kayak apa pemberi tugas cuman gimmick ya Miss. No? Saya tidak berani komen, Mbak. Yes, itu urusannya wong atasan. Jadi sebenarnya kan saya selalu ngomong nih, Yuni iku ora payu lek ejenapi PT api. Yuni tidak dibutuhkan. Benar nggak sih? Yuni itu tidak dibutuhkan di dunia persilatan kalau dunia persilatan baik-baik aja. Dan kalau dunia persilatan ini pinter kabeh. Masalahnya kan yo ono sing pinter, ono sing ora toh. Miss Yuni resmi channel pesawat. Jadi ya wis kuwi maulah sekarepmu lah. Saya cuman apa ya kalau orang ngomong cuman garam tambahan aja. Mantul Miss beli pesawat pribadi buat kita para TKW cuti. Kenapa Bandara Soekarno-Hatta selalu bermasalah dari dulu Miss? Arab cuti mikir peng 1000 wis ribet ngono. The power of Mantili aku padamu Mbak Yuni. Aku teh cuti terus piye iki? Alah rasa cuti. Ngancani aku ndek kene. Miss cantik lebih glowing pokoknya. Apa? Mari kepanasan iki kamerane beda-beda. Ora masalah glowing. Renio tak tapuk wae ngomong glowing. Sayang Miss Yuni alah gombal mugi helikopter wis rusak Miss. Nggo nyampluk kalian iki. Aku asline duwe dhuwitno pengin tuku helikopter dhewe. Ben melet-melet no sapa sing anu tak ece tak jemput dhewe TKW-ne ya. TKW-ne tak jemput dhewe nggo helikopter ya. Ah, sombong ya ora apa-apa rek, belajar sombong sedikit. Miss Yuni cantik sekarang lho, mulai mbiyen ya apa sih rek? Ya apa sih? Daftar jadi pramugari ya apa rek? Rasido cuti Miss semakin takut yang ribet. Karena dulu itu ada yang nggak terbang 2 dari Semarang, Mbak. Tapi Mbak tak ajak podcast gak wani. Mojo podcast ngene Miss Yuni kok viral. Wis tak percaya podcast ngene Miss Yuni ki viral, ojo. Masalah surat-surat itu ya, surat-surat seperti itulah. Dan karena itu saya tidak komen lagi ada yang menghujat saya katanya nggak butuh ini, nggak butuh itu. Saya goblok lah karena staf tidak upgrade apa sembarang wis rapopo. Karena saya itu selalu minta A1, bukti nyata. Benarkah dari pihak bandara itu tidak menerbangkan? Padahal BP2MI, hati-hati, aku keliru ngomongnya. Itu menyatakan jangan mempersulit pekerja ke luar negeri. Tapi pada kenyataannya, terima kasih yang sudah nyawer, Mbak Tinta. Sorry, rek, kelegen. Panas era mau typhoon. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak boleh mempersulit, tapi pada kenyataannya tetap dipersulit. Nah ini antar malam ini ada mbaknya juga yang akan terbang. Antar malam ada mbaknya yang terbang. Wes telepon aku, Miss Yuni ki piye Miss, aku kok bengi terbang, bisa terbang enggak? Aku nggak ada surat Miss. Ayo, bagaimana Mbak Dewi? Terima kasih sawerannya. Oke, arek-arek wedi saiki. Mangkane dodolan pesawat nggak ada wong ngeluh lah. Emang masalah apa Miss untuk yang cuti? No, aku kira no masalah Mbak. Rasido cuti paling terus wae nanti wis rapopo lah. Mbak saya mau ke Hong Kong. Lek lanang ra oleh rene di Hong Kong ngopo? Engko golek garangan kok lanang rene. Alat-alat airport sudah canggih tapi kok birokrasi tetap ribet. Kalau canggih lapo kok dipersulit. Bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu slogannya. Mungkin itu slogan. Jadi kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya saya harap apa yang dijanjikan Pak Beni akan menghubungi pihak Garuda itu nyata. Dan tidak ada lagi kejadian yang kedua seperti ini.
Mau pulang ke negara sendiri aja kok sulit, sekarang takut. Mau pulang ke negara sendiri aja kok takut, itu yang terjadi. Dan saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Pak Beni sebagai Ketua BP2MI berjanji akan menghubungi pihak Garuda, dan kelanjutannya kita tunggu aja. Bagaimanapun juga, sebenarnya saya pribadi itu tidak fokus di Indonesia ya Mbak ya, saya lebih fokus dengan berbicara mental yang ada di Hong Kong. Jadi kalau ini saya serahkan sama Bapak yang berwajib aja deh, dan aku gak urusi Indonesia Mbak, karena sebenarnya saya hari ini tuh disibukkan dengan beberapa kejadian. Ada mbaknya yang dipukul majikan, ada mbaknya yang diusir majikan, ada mbaknya yang sakit tidak ada yang menduliin. Itu saya sebenarnya lebih fokus ke sana ya. Jadi kalau bapak yang terhormat itu bisa memberikan waktunya, bisa ngobrol, atau sebenarnya Bapak mungkin lebih tahu keadaan yang ada di Hong Kong, saya merasa lebih bangga lagi. Karena dengan adanya orang-orang hebat tersebut kan saya, Yuni, tidak dibutuhkan lagi. Jadi kalau ada masalah langsung lapornya ke bapak-bapak yang terhormat atau ibu-ibu yang terhormat. Kan juga aneh toh Mbak. Kalau badan-badan yang didirikan oleh negara itu tidak bisa dihubungi oleh mbak-mbaknya saat punya masalah. Karena mereka kan digaji oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah pilihan kita. Benar apa aku ngomong ini? Engkau keliru meneh. Benar nggak sih? Pemerintah itu wakil dari kita, benar nggak sih? Jadi kalau pemerintah punya badan yang bisa dicari oleh masyarakat, saya rasa Yuni itu tidak akan pernah hadir. Yuni tidak akan pernah hadir jika Bapak, aku untuk sawera meneh nggoyo kepinggel-pinggel apa itu? Moy. Apa itu? Mengirimkan gift. Tulisannya apa itu? Wes, gak fokus maneh, lali yo. Gift-nya aku gak roh. Indonesia bisa lancar, ada uang, semua licin. Jadi buat teman-teman, Pak Beni ikut podcast ke Mr. Edan. Oke. Apalagi udah tengah malam. Bener Mbak, jadi kalau ada badan negara nih yang bisa menangani mereka, saya rasa ya. Terima kasih Mbak yang sudah nyawer ya, apa yuk? Sembuh gak harus jenenge, pokoknya terima kasih wes. Jadi tidak mungkin saya dibutuhkan. Saya selalu berkali-kali mengatakan bahwa kehadiran saya tidak dibutuhkan saat saya sudah tidak dicari orang. Bagaimana caranya agar Yuni ini tidak dicari orang? Satu, Mbak, terima kasih sawerane, terima kasih sekali. Mbak Tio, Mariska, terima kasih. Herlin, terima kasih. Jadi kalau kalian sudah tidak membutuhkan saya, otomatis YouTube saya itu nggak usah diserang, nggak usah dilolok. Ini orang duit Mbak, aku susu. Maka saya akan berhenti. Kalau badan-badan milik pemerintah bekerja dengan baik, kalau badan-badan pemerintah tidak diselingi dengan oknum-oknum yang minta ini, minta itu saya rasa Yuni udah tepar dari kemarin. Terima kasih Mbak Resta, terima kasih sekali. Jadi saya selalu bingung nih, kok bisa Yuni itu laku keras? Kok bisa Yuni itu selalu dicari orang? Ya karena Yuni on time, bisa satset. Benar nggak sih? Dan Yuni cuma satu orang, penelponnya banyak sekali. Oh ini ada Bapak dari BPM 2 TKI, sopo Mbak E yang telepon ini? Sebentar, karena dia yang nalin saya. Halo? Selamat siang. Saya Yuni. Saya lagi live loh, tidak keberatan ngomong di live? Yang Bapak ini saya baru WA sama Pak Beni Ramdhani. Saya volunteernya Pak Beni Ramdhani, April Yuni. Oh, kamu volunteernya Pak Beni, gimana sayang? Gimana? Iya. Tapi aku live kamu nggak apa-apa ya? Aku live kamu nggak apa-apa ya? Yang semalam itu saya WA Yuni kasih ke badan, nomor telepon ke badan kan? Betul. Iya, ini sekarang kata beliau kalau Tete Yuni nggak keberatan telepon sekarang dia, mungkin akan barengan live juga biar PLI bisa dengar gitu.
Oh, Bapak minta live bareng sama saya, Bapak BP Ya, 2MI. mau telepon juga, mau telepon di root maskapai Garuda juga, Ceh. Oke. Biar benar-benar ini aturan regulasi ini seperti apa begitu dari pihak Garuda. Oke, jadi ini Bapak langsung Iya. menanganinya ya? Iya, Bapak yang langsung ini saya bilang, karena kan saya lihat live-nya Cece Yuni, saya bilang, Pak, tanggapi dulu sana, Cece Yuni sebut-sebut nama Bapak, karena semalam tuh, tadi malam Bapak telepon Cece Yuni nggak bisa angkat. Karena mungkin dia sibuk. Dan oh iya, kalau begitu dia baru mau nyurati hari ini. Cuma alangkah baiknya dia langsung telepon juga di root maskapai gitu. Buat saya sih Cayuni untuk ke depan harus SP1 lah. Apa itu? Biar ada SP1 surat peringatan buat staf Garuda. Biarkan, karena ini kan regulasi seharusnya kemarin kan Pak Beni live untuk EKTKLN sama peraturan itu. Tapi setelah kemarin selesai live, ada lagi momen ini. Makanya Pak Beni sebenarnya kecewa, Ceyuni. Oke. Ini sebenarnya kan bisa gitu. gabungin sama Bapak langsung nih, kalau nggak keberatan. Oh, coba saya gabung ya. Tapi ngomong sama Bapak, sekarang saya lagi live loh. Saya tidak ingin ada masalah kalau saya tidak memberitahu. Nggak apa-apa, Ceyuni. Oke, siap. Oke, Mbaknya ini Kita adalah... sambungkan ya, Cey. Tunggu siapa tahu diangkat ya. Siap. Mbaknya ini adalah relawannya Bapak Beni. Jadi waktu semalam ada itu dia langsung kontak Bapak, dan kenapa Bapak hari ini Bapak Beni ingin menghubungi dari pihak pemerintah. Oh, bukan pihak pemerintah, pihak Garuda. Ini lebih Bapak. Jadi belum diangkat Ceyuni, mungkin lagi sibuk atau nanti ini aja gitu. Atur waktu gimana Ceyuni? Siap. Ngomong aja sama Bapak, ntar kapan kita di Zoom, saya kasih tahu Bapak jam berapa dan bagaimana. Kan bisa ya, kayaknya Ceyuni, gimana kalau Ceyuni aja yang atur jadwal gitu kan, takutnya Bapak biasa kan ada pelepasan PMI Korea sama Jepang, biasanya begitu kan. Siap. Okay. Begitu Ceyuni. Terima kasih. Oke, Cey. Terima kasih. Iya, Cey. Ya, terus baik buat demi Hongkong. Yes, Oke, bye, Cey. Ini Mbaknya yang semalam menyambungkan saya dengan Bapak, akhirnya Bapak telepon saya karena saya lagi live, jadi nggak bisa ngangkat teleponnya Bapak. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi setelah Bapak Beni kemarin mengatakan jangan dipersulit, tapi ternyata belum sampai 1 bulan sudah ada yang mempersulit TKW. Jadi nggak apa-apa. Sekali lagi saya pribadi, oh Bapak lagi telepon saya tadi. Benar Bapak telepon saya tadi, saya nggak ngelihat. HP saya matiin. Jadi sebenarnya Pak Beni udah live telepon saya secara langsung. Ternyata saya nggak lihat. Saya tak teleponi dulu ya. Ternyata Bapak Beni telepon saya nggak tahu Mbak, sorry. Mulai tadi. Maklum Miss Yuni lewat kadung gacor. Cuman saya tuh takut teleponan sama orang-orang besar karena mulut saya kan ceplas-ceplos gitu loh Mbak. Karena itu saya tuh tidak suka berbicara dengan orang-orang besar. Karena saya itu lambene ceplos, jelebar gitu aja. Jadi wedi aku asli nih. Sebenarnya Miss Yuni itu takut ngomong sama orang-orang besar. Aku wis ngomong biasa-biasa aja. Wedi aku iki. Miss Yuni yang ini ngomong mbek kalian tok. No, BK kan cangkem tanpa action. No, baik kae kaken cangkem tanpa action ki apa, Mbak? Los Miss. Assalamualaikum ya wes. Walah, panjang urusannya nih jadinya Miss. Sat lati makwu share Miss Yuni malaikat tak bersayap. Woi. Malaikat tak bersayap jarene arek-arek. Gombal, orang besar, orang yang koyo apa to Miss. Maksudku orang besar ki orang-orang pejabat. Aku ya aslinya wedi lek ngomong sama orang-orang pejabat iki, Mbak. Soalnya apa? Aku kok lek ngomong, "Bapak," ngono. Ya ojo ngono kuwi, Pak, ana ta samplok helikopter ngono ya apa?
Ya kan keperocot ngomong toh, apapun itu kebiasaannya cangkeme ngomong kayak gini. Entar ada sama orang juga sama kayak gitu. Saya itu berusaha. Saya tuh sama Pak Martin itu ngerem cakram, Mbak. Setiap kali ngomong saya rem cakram. Kenapa? Takutnya kebablasan lah ngomong. Sama Pak Ruben itu bukan saya Miss Yuni pura-pura jadi baik, karena takut ngomongnya itu nggak dicakram. Samplok helikopter enggak ya Pak? Paham nggak maksud saya? Miss Yuni wedi ngomong-ngomong sama orang-orang yang statusnya tinggi itu lah, untuk saweran mah lagi kan saya bilangin kok nggak percaya ya. Ndek bigo itu saweran terus aku Mbak Merlin ini. Ngomong apa lah ya? Semoga yang di Jogja aman. Ketinggalan miskontrol emosi. Bisa ngontrol emosi Mbak Mas, tapi cangkemi loh. Untungnya iya gigi 6 mau. Jadi saya tuh takut ngomong sama orang-orang besar itu takut. Nah sebenarnya sorry Pak Beni telepon sampai karo. Yo takut. Kenapa sih saya tidak foto-foto sama orang-orang besar itu? Karena saya selalu tahu diri. Sadar diri, sadar raih, sadar posisi Mbak. Benar nggak sih? Sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Saya itu takut. Bukan takut apa, ya penak ngegas. Gigi 6 jarene arek poso semalam itu. Telat ki jane bahas apa wes rene dibahas bunda lo turu lagi. Allah ya mene baru datang mulai mau dinteni gak metu-metu. Miss Yuni pemberantas kezoliman ajib. Waduh, semalam Miss Yuni gigi 6 biar kita bisa lihat Miss Yuni live dengan Pak Beni. Nyimak semangat Miss buat selalu teman-teman. Nggak jadi toh. Katanya kalau terlalu sopan sama pejabat malah kayak jadi ABS asal Bapak senam. Ya karena itu Mbak saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang atas. Makanya sempat ada orang yang pingin ngobrol sama saya membahas sesuatu dan saya dibayar. Itu nggak jadi. Karena mereka tahu logat saya berkoar-koar. Jadi mereka pikir-pikir. Jadi aku kira iso engko sopan-sopan. Kalian kok heran ngomong Miss Yuni gaya ngomongnya malah iya Bapak. Terima kasih Bapak. Ngono ki toh. Makanya aku gak wani. Ya. Setelah KTK Gagan mau pindah surat izin. Oke. Ilingo Bu Yuni keluargamu Wira Awiri Indonesia Hong Kong. Piye Mas Danang ngancam aku ngono maksudmu? Apa anakku barang nanti dicekal? Hah? Wis bene kayak kudu anakku Mas Danang. Anak nemu ngeden-ngedeni tok Mas Danang iki yang ngeden-ngedeni tak antem ya enggak? Oh ya, mami lao mah hoi sama Sofi. Wis dikring porong Pak pejabat. Pak mau wis telepon Mbak, tapi aku raruh. Jangan lupa telepon Pak Beni lagi, Miss. Boyo arek-arek iki jan. Oh iya, Ding. Ditelepon rek, ditelepon Bapak. Ditelepon Bapak. Halo Bapak. Nggih, Bapak. Sehat. Bapak, kalau Bapak tidak keberatan nih, semuanya lagi nungguin Bapak. Halo Mbak sama Bapak, Mbak. Halo. Salam sehat buat semua. Iya. Salam buat kawan-kawan pekerja migran. Ya. Iya Bapak. Mbak Yuni tadi malam atas apa yang disampaikan Mbak Yuni lewat FB ya. Iya Bapak. Terima kasih. Iya Dan Bapak. saya selalu mendidik teman-teman PMB jika Anda ada masalah, mendapatkan perlakuan tidak baik, tidak hormat, viralkan ya. Siap Bapak. Kalau ada yang keberatan mau menuntut saya yang kesalahan, saya yang lawan mereka. Yes, Ya, yes. khawatir, saya bilang. Yes, yes. Nah, jadi tidak boleh lagi di era negara semakin modern, presidennya dengan berbagai kebijakan semakin baik, semakin menghormati PMI. Kemudian ada pejabat-pejabat di level bawah yang masih berperilaku seperti zaman Orde Baru, meremehkan pekerja migran, melihat sebelah mata, melakukan dengan tidak hormat, ya, iya Bapak. merendahkan martabat. Itu nggak boleh. Nggak boleh, ini harus dilawan oleh kita semua. Siap Bapak. Nah, hari ini saya berkirim surat ke Direktur Utama Garuda.
Iya, untuk Bapak. menyampaikan protes dan keberatan, ya tentu juga kita ingin diberi sanksi lah yang Siap, Bapak. bersangkutan ya, supaya ada efek. Siap, Bapak. Nanti mudah-mudahan Mbak Yuni suatu saat saya bisa ke Hong Kong, mudah-mudahan ya, Siap, Bapak. Siap. dan bisa bertemu dengan kawan-kawan PMI di sana. Ya. Oke. Siap, Bapak. Jadi sampaikan ke kawan-kawan yang harus dibangun oleh kawan-kawan PMI itu adalah mental percaya diri. Siap. Mental percaya diri yang tidak boleh berpikir bahwa saya ada di luar negeri dengan memposisikan saya ini sebagai pengemis pekerjaan. Bukan. Siap. Saya ada di luar negeri karena negara di mana saya bekerja membutuhkan saya. Siap. Betul, Ya. betul, 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 betul. Siapa saya, anak bangsa, anak Indonesia yang memiliki kemampuan, keahlian di pekerjaan yang dibutuhkan oleh mereka. Itu. Siap, Nah, siap. sehingga kalau istilah saya berangkat dari Indonesia dengan kepala tegak, kembali ke tanah air dengan membusungkan dada. Yes. Itu yang kemudian kita berhadapan dengan 3 musuh besar yang dalam istilah saya. Musuh besar pertama dan utama itu mindset. Ya, jadi di kepala, di otak banyak orang, bahkan di lingkungan para pejabat penyelenggara negara, ini ada chip yang keliru yang melekat di kepala mereka yang menganggap PMI itu pekerja rendahan, menganggap PMI itu orang-orang yang menjadi sumber masalah. Ini keliru. Oke. Nah, ini harus dibalik dengan ya cara berpikir baru, mindset baru bahwa PMI adalah pahlawan devisa, pejuang negara, pejuang keluarga yang bekerja ke luar negeri dan dari hasil kerjanya dia sumbangkan pada negara ini. Ya. Siap, Bapak. Beda dengan mereka yang selama ini dianggap terhormat, punya jabatan tinggi, disumpah dan dilantik atas nama konstitusi negara, tapi maling juga, tapi korupsi juga. Setuju, Bapak. Setuju. Kita tidak pernah mendengar dan tidak akan pernah ada PMI korupsi uang negara. Tidak ada. Nah, sehingga yang dihormati itu siapa? Yang pekerja migran. Bekerja, meninggalkan tanah air, kampung halaman, orang-orang tercinta, negaranya, untuk masa depannya. Dia tinggalkan. Setelah bekerja mendapatkan upah bayaran dari pekerjaan itu, dia sumbangkan pada negara. Yang lain nyolong uang negara, kan gitu. Betul, 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 Nah, betul, betul, betul. Uang yang disumbangkan oleh PMI dalam teori bernegara, tidak ada satu negara pun di dunia ini termasuk negara maju yang sumber keuangannya sebesar-besarnya tidak bersumber dari uang rakyat. Nah, PMI ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara ini, sehingga selalu saya katakan negara ini berhutang pada pekerja migran. Iya, Pak. Nah, kalau para penyelenggara negaranya tahu diri bahwa negara ini berhutang, termasuk dia berhutang, maka saatnya siapapun penyelenggara negara hari ini yang gajinya bersumber dari uang PMI, yang fasilitas yang dia nikmati juga berasal dari uang PMI, maka paling minimal dia punya rasa sopan santun pada PMI. Betul. Menghormati PMI. Betul. Kemudian kalau dia punya kekuasaan, gunakan kekuasaan untuk melayani sepenuh hati PMI. Setuju. Dia punya anggaran lebih, siapkan fasilitas-fasilitas istimewa untuk PMI. Nah, itu yang sedang dikerjakan oleh BP2MI. Ya. Setuju, setuju, Pak. Nah, saya tentu ingin ini menjadi kesadaran kita semua. Ya, masa kegelapan, masa penindasan, masa eksploitasi, masa banyak orang menganggap remeh, memandang rendah PMI, ini adalah masa yang harus diakhiri. Ya. Siap, Bapak. Diakhiri. Oke. Masih banyak sebetulnya cita-cita, perjuangan, mimpi kita yang mungkin Mbak Yuni sering dengar dari pidato saya Iya, yang Pak. belum terwujud, ya. Iya, Tapi Pak. ini memang menjadi perjuangan bersama yang tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Iya, Ya. iya, Bapak. Betul. Saya Butuh juga perjuangan. saya sering sampaikan minta maaf, minta ampun jika saya dan staf-staf saya belum bisa memberikan yang terbaik bagi PMI, tapi ikhtiar ke arah sana tetap kami lakukan. Sehingga sebagai orang yang tidak mungkin sempurna karena kesempurnaan milik Tuhan, terus lakukan koreksi kami, kritik kami. Ada orang-orang brengsek di lapangan, sampaikan pada kami. Jangan ragu, jangan takut. Ya. Nah, itulah yang membuat kami tidak takut lagi untuk menyampaikan Ya, aspirasi ini ke Bapak, karena Bapak cepat tanggap, di mana dulu sempat saya pribadi tidak ingin menyampaikan pada siapapun karena saya merasa percuma, tidak ditanggapin. Ya. Tapi ini adalah
dobrakan terbaik menurut pendapat saya, dan Bapak responnya langsung. Jadi Terima kasih Mbak Yuni. saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak. Jika Bapak Terima kasih. tidak keberatan kalau Bapak datang ke Hong Kong, kita siap bergabung Ya. sama Bapak. Nah, Mbak Yuni, Iya. 3 tahun ini kan saya tidak pernah ke luar negeri. Iya Bapak. Ya, BP2 ini lembaga yang anggarannya kecil. Saya memang dianggarkan tahun 2020 saya masuk sebesar 2 miliar untuk ya ke negara-negara penempatan. Tahun 2001 1,5, 2002 1,5. Nah, semua saya kosongkan, semua saya nolkan, saya alihkan ke program-program yang bisa dirasakan langsung oleh pekerja migran. Oke. Jadi nggak apa-apa saya korbankan diri saya untuk tidak keluar negeri. Yang penting prioritas utama terkait fasilitas publik untuk PMI kita bangun ya. Kemudian juga perkantoran yang kelihatan kumuh, yang kelihatan jelek ya kita mulai perbaiki. Tata layanan juga kita benahi. Itu dulu prioritas bagi saya. Nah, mudah-mudahan di 2003 ini ya di akhir saya bisa sekali waktu ke Hong Kong dan saya bertemu dengan kawan-kawan para pejuang negara. Oke. Di sana. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mungkin ke depannya saya akan tanyakan secara langsung buat Bapak, dan karena banyak sekali orang yang menanyakan tapi semakin ditanyakan semakin tidak mendapatkan jawaban dan semakin ketakutan. Oke. Dengan adanya Bapak, Kalau perlu nanti ke depan kita buat rutin dong bulanan nama saya ya live atau apa. Siap Bapak. Ya. Kalau Bapak terbuka kayak gini kan kami senang. Kalau Bapak Bisa. terbuka kayak gini kami senang. Ya, siap. Oke. Oke. Salam hormat ya Mbak Yuni buat kawan-kawan. Salam hormat Bapak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan the best selalu. Oke, bye-bye. Salam merah putih. Salam merah putih. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, oke. Jadi ini gebrakan-gebrakan terbaru. Semoga ini tidak hanya saat ini saja. Jadi buat teman-teman ini bukan hanya saat ini saja. Saya mengharapkan bahwa kedepannya itu benar-benar ada dari pemerintah. Dan saya secara langsung dan tidak langsung tidak kenal Bapak Beni. Jadi sepak terjangnya saya belum begitu mengenali. Tapi yang saya tahu saat dia respon baik, saya akan mendukungnya bagaimanapun dan seperti apapun. Karena itu kalau hanya untuk mencari popularitas saja buat diri saya pribadi, saya rasa tidak mungkin ya. Dibandingkan dengan Bapak Beni, saya bukan siapa-siapa. Saya terima kasih sekali buat Bapak Beni dan timnya juga yang mau peduli pada kita, kami, khususnya para TKW yang ada di Hong Kong ataupun di negara mana saja. Semoga Bapak Beni bisa benar-benar mewujudkan apa yang Bapak Beni inginkan, dan tentunya buat kami para pekerja migran mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan pesan saya pribadi pada saudara-saudara saya yang ada di Indonesia yang sebenarnya kalian punya kaitan atau punya rezeki dari para TKW, tolong perlakukan kami sedikit lebih baik lagi. Itu aja dari saya dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.